Mari Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah opening ini kita mau mulai retreat kita pada sore hari ini dengan kesiapan hati kita, pikiran kita hanya fokus kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu besar untuk setiap kita. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang mengasihi setiap kami. Kami bersyukur pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau
Kami memuji akan kebaikan Tuhan. Kalau hari ini, sore hari ini kami ada di tempat ini, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan kepada kami. Dan kami mau Tuhan memberikan waktu ini untuk kami memuji Tuhan, memberikan waktu beberapa hari ke depan ini untuk kami fokus kepada Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan acara retreat JKI MCC dari hari ini sampai hari Minggu nanti Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan roh Tuhan akan Tuhan curahkan atas kami, kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan curahkan atas kami, pemulihan Tuhan curahkan atas kami, kebangunan rohani Tuhan curahkan atas kami. Ada kegerakan yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Kami menyerahkan Tuhan pembukaan pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami buka di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada sore hari ini? Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Karena kita sudah melewati 1 jam perjalanan, mungkin agak gimana gitu ya badannya. Apalagi kita udah makan ya Bapak Ibu Saudara. Suasananya juga udah rintik-rintik gitu. Nah, saya hari ini tidak mau pijet-pijetan, enggak. Ketika nanti saya bilang, bagaimana kabarnya? Nah, katanya biasanya kan luar biasa, tapi ini harus ditambahin dulu Bapak Ibu Saudara, biarkan suasananya ini mendukung. Jadi saya kalau bilang, bagaimana kabarnya? Bapak Ibu Saudara diawali dulu, luar biasa, tapi bernya harus goyang ya. Luar biasa gitu ya. Oke, kita coba dulu. Bagaimana kabarnya? Iya, betul gitu. Ulangi ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Iya. Sebelah sini cek dulu. Ini kan mayoritas banyak cowok-cowok. Harusnya sih lebih bombastis ya. Sebelah sini dulu ya, sana tahan dulu. Bagaimana kabarnya? Oke. Sebelah sini. Yang sana tahan dulu, kita uji mana yang lebih bombastis ya. Ya, sebelah sini. Bagaimana kabarnya? Beri sorak-sorai yang mulai buat Tuhan kita. Kita akan bersorak-sorai karena kasih Allah tak berkesudahan untuk setiap kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau angkat jempol kita ya. Tuhan Yesus sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak
pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita, karena begitu baik Tuhan untuk setiap kita. Tuhanlah jalan kebenaran atas setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau angkat tangan kita. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Nama Bapak Ibu Saudara kekal. Beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang akan disampaikan oleh Saudara Stefanus.
menyerahkan kepada hambanya. Mahkota duri bukti cintamu, kau rela mati gantikanku. Kini ku tersungkur berjanji untuk setia selamanya. Kini ku tersungkur berjanji untuk setia selamanya. Bapak, biarlah kalimat terakhir dalam lagu ini boleh kami ucapkan dengan sungguh-sungguh. Ketika kami menyadari bahwa hanya di dalam terang-Mu kami berjalan dan di dalam darah-Mu kami aman. Ketika kami melihat salib, kami boleh mengerti bahwa mahkota duri sebagai bukti dari cinta Tuhan. Tuhan yang rela mati menggantikan kami. Dan biarlah ketika kami mendengarkan Injil ini, kami boleh meresponinya dengan tersungkur dan berjanji untuk setia pada Tuhan selamanya. Yang bersyukur Tuhan kumpulkan kami hari ini untuk kembali mendengarkan Injil-Mu. Dan setelah mendengar Injil-Mu, biarlah kami boleh merespon Injil itu. Rapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, sehingga Injil diberitakan dengan terang dan dengan jelas. Berapi jemaat-Mu dengan roh Tuhan, sehingga dapat mengerti dan mengimani Kristus sebagai jalan pendamai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicaralah seluasa mungkin, kami siap mendengarkan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pemain musik, terima kasih untuk pelayanannya. Saya cek dulu. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Nah, ini lupa. Ini Mbak Dita mungkin kasih contoh lagi. Mana Mbak Dita? Bersyukur pada Allah Bapak Ibu Saudara, kita boleh berkumpul di tempat ini. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita boleh masuk dalam satu acara tahunan yang ditunggu-tunggu semua jemaat MCC. Katanya Pak Diki ini, katanya kalau retret MCC Excel itu enggak mau pulang gitu ya Pak Diki ya. Nanti Pak Diki bisa tinggal lebih lama. Enggak juga. Nanti mungkin ada yang, wah bener kan Pak Heri kemarin ya. Apa kemarin responnya Pak Heri bilang apa ya kemarin ya? Mosok. Nah, itu. Tapi memang nanti Pak Heri mungkin juga tinggal lebih lama, jadi ketinggalan sama Pak Diki di sini ngobrol-ngobrol. Nah, bersyukur Bapak Ibu Saudara, event acara tahunan yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti rangkaian MCC Excel 2024. Saya bukan ketua panitia, tapi ketua panitianya Pak Heri. Jadi saya karena yang membuka, jadi mengucapkan selamat datang bagi semua peserta MCC Excel. Nah, saya melihat wajah-wajahnya, wajah-wajah semangat. Habis makan, udaranya dingin, tapi berluar biasa katanya. Jadi bersyukur pada Allah. Saya melihat wajah-wajah semangat yang ingin lebih mengenal Kristus dalam 3 hari 2 malam ke depan. Dan saya juga mohon maaf, mohon izin saya nggak bisa ikut acara full. Besok saya perlu turun karena ada beberapa kewajiban yang perlu dijalankan. Jadi saya tidak bisa mengikuti acara full. Jadi dari pagi saya mohon izin, mohon maaf untuk turun. Nanti sore balik lagi. Bapak Ibu Saudara tidak perlu merasa kangen. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti kangen. Siapa yang tidak kangen dengan makhluk yang hampir sempurna? Kalau loh ini saya jujur-jujuran saja sama Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ini dikasih tinggi dikit, wah saya sudah sempurna. Saya juga tidak akan di sini Bapak Saudara. Tuhan kasih saya pendek supaya saya melayani di MCC. Kalau tinggi mungkin saya kemana-mana. Tidak, tulan tapi. Tidak usah kangen Bapak Saudara. Saya yakin pasti kangen karena ya
hampir sempurna gini pasti semua kangen. Nah, saya juga mengimani bahwa salah satu karunia saya itu rendah hati. Dan itu terlihat dari sekarang saya menyombongkan diri. Nah, syukur pada Allah Bapak Ibu Saudara boleh berkumpul di tempat ini. Nah, sebagai seorang mungkin kalau militer itu veteran. Nah, ini saya sudah 2 kali ikut. Berarti ini yang ketiga. Saya ikut MCC Excel. Ada yang sudah ikut 3 kali full? Boleh angkat tangan? 3 kali full? Kayaknya lumayan banyak ya. 2 kali. Ada yang baru pertama kali? Oh, pertama kali lumayan banyak juga ya. Nah, sebagai seorang veteran saya mau mengucapkan satu tips Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang yang sudah 3 tahun ikut, ya saya lebih banyak Pak Daniel sebenarnya saya ini ya sombong-sombong sedikit. Sebagai orang yang sudah ikut 3 kali hari ini, saya mau menyampaikan satu tips buat kita dalam mengikuti MCC Excel ini, semoga bermanfaat. Nah, tipsnya simpel Bapak Ibu Saudara, gunakan waktu istirahat dengan maksimal karena salah satu musuh tantangan terbesar dalam kegiatan retreat itu ngantuk. Saya yakin, nah ini udah ngantuk kan. Sudah makan, udaranya dingin pasti ngantuk. Nah, itu salah satu musuh tantangan terberatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan waktu istirahat dengan baik supaya sesi-sesi tidak ngantuk. Tapi tenang saja, di sini tidak ada yang menerapkan cara militer. Paling kalau ketahuan ngantuk, paling pembicaranya bilang suruh ke kamar mandi buat cuci muka. Nah, itu enteng Bapak Ibu Saudara. Mungkin baru sini digebyur gayung itu. Terus tidak mungkin kayak kucing nanti malah. Enggak, jadi di sini aman, caranya enggak cara militer, jadi bukan cara ekstrim. Bapak Ibu Saudara bisa tenang. Kalau ngantuk sebelum sesi, Bapak Ibu Saudara bisa cuci muka dulu. Terima kasih. Ini ada suhu saya, Mas Johan membantu. Lagu dangdut ada Mas Johan. Nah, Bapak Ibu Saudara, rangkaian MCC Excel, rangkaian retreat kita hari ini itu dibuka dengan tema Kristus Jalan Pendamaian, tema yang cukup doktrinal. MCC Excel itu temanya dimensi baru, ciptaan baru. Nah, ini dibuka dengan tema pembukaan Kristus itu jalan pendamaian. Kristus adalah jalan pendamaian. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita buka teks kita hari ini. Teks kita hari ini ada di surat Paulus kepada jemaat Roma. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Bapak Ibu Saudara bisa membuka di handphone masing-masing atau saya sudah cantumkan di sini. Bagi para pemalas ya, bisa lihat di sini. Kalau lain kok malah lihat sini semua. Lihat, buka sendiri ya, mandiri ayo. Nah, saya sudah cantumkan di sini ayatnya Roma 3 ayat 23 sampai 26. Nah, hari ini kita akan membahas ayat ini saja, saya nggak akan lompat kemana-mana, jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara bisa pantengin Alkitab itu nggak perlu dibolak-balik. Nah, mari kita akan membaca bergantian. Ayat yang ganjil dibaca jemaat yang mengantuk, ayat yang genap dibaca jemaat yang tidak mengantuk. 2, 3. Ayo, yang ngantuk. Nggak ada yang ngaku, nggak apa-apa. Ngantuk itu bukan ya dosa sih ya kalau firman. Tapi jalan keselamatan itu iman percaya, jadi ngantuk enggak apa-apa, paling di surga nanti besok ngantuk-ngantukan. Nah, mari kita baca bersama-sama. Saya ganjil, Bapak Ibu Saudara genap. Saya akan mulai di ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23 sampai 26, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini supaya nyata bahwa ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk lebih memahami ayat ini saya akan membuka dengan sebuah kisah hidup saya. Kayak orang sukses saja. Nah, saya akan membuka dengan kisah masa kecil saya supaya kita bisa mempunyai sedikit gambaran tentang ayat yang kita baca hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kecil, sekalipun saya masih kecil tapi dulu saya pernah lebih kecil dari ini. Waktu saya kecil, saya pernah
punya kegiatan rutin sama papa saya. Jadi hari Minggu itu papa saya karena pekerja keras, liburnya cuma Minggu. Jadi setiap minggu ada satu, bukan pekerjaan, satu aktivitas rutin, kegiatan rutin yang saya lakukan sama papa saya. Kegiatan ini namanya, kami menyebutnya berpetualang. Nah, ini kegiatan yang unik karena saya dan papa saya itu hobi kemana-mana, tapi tidak ada tujuannya. Jadi ya cuman kemana jalan. Kalau anak sekarang itu menikmati senja, healing. Nah, saya sama papa saya ini waktu kecil itu punya kegiatan cukup rutin, namanya berpetualang. Setiap minggu dulu kami ibadah itu jam 9 sampai sekitar jam 11. Iya, jam 11 karena gereja kami bukan gereja 1 jam. Jadi 2 jam sampai jam 11 kami baru pulang. Nah, setelah pulang kami ini biasa bersiap-siap untuk berpetualang. Setelah pulang papa saya itu ajak, "Nus, ayo siap-siap." Nah, saya ini mulai mengemas barang-barang untuk berpetualang. Tenda, berpetualang enggak nginep. Jadi barang-barangnya cuma paling minum, makanan, terus tiker, bukan tiker ya, dulu kami bawanya koran untuk duduk. Jadi kami pergi kemana untuk menikmati alam. Nah, itu yang biasa kami lakukan. Pulang gereja papa bilang, Nus, siap-siap. Nah, saya mulai kemas-kemas barang, minum, makan, koran, beberapa alat-alat lainnya, gergaji, linggis. Bukan. Kami berpetualang mencari alam, bukan mencari harta orang. Papanya juga, Nus sudah pakai topeng ternyata. Ini berpetualang. Kami ada kegiatan namanya berpetualang. Lalu setelah semuanya siap, kita pergi tanpa tujuan. Ya udah, kemana aja, kemana arah angin menuntun. Wis, papa saya kalau jalan, kemana arah angin menuntun. Papa saya Pak Heri berarti, bukan? Pak Heri ya tanya gitu. Pak Heri ini puitis sekali. Wah, Bu Retno sangat beruntung. Tapi ya, tiap hari denger gitu apa enggak bosan ya? Saya enggak tahu sih. Enggak, puji Tuhan. Istriku kompor dan wajan menghasilkan masakan. Enggak Pak Heri, sorry, terima kasih sudah tukeran sesi Pak Heri. Nah, papa saya biasanya gitu, naik motor, dulu kami naik Yamaha 75. Ada yang masih ingat Yamaha 75? Motor tua banget Bapak Ibu Saudara, jalannya aja pakai tongkat, bannya pakai tongkat. Enggak, motor tua itu saya enggak tahu produksi kapan ya, itu lebih tua motor Yamaha 75 daripada saya. Nah, saya terontong itu Pak, sampai mana-mana. Mamah itu kalau dari jauh itu sudah tahu bukain pintu karena suaranya keras. Langsung dibukain pintu. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara, kami pergi itu tanpa tujuan. Nah, gini tantangannya, masalahnya, karena kami pergi tanpa tujuan, karena kami berpetualang tanpa tujuan, maka potensi tersesatnya itu besar. Nah, saya sama papa saya itu sering tersesat. Loh, kok ketawain? Tersesat beneran ya? Jujur Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang saya takutkan itu tersesat. Karena saya sadar diri bahwa badan saya tidak terlalu besar. Kemampuan saya untuk bertahan hidup di alam liar itu paling tidak 2 jam. Setelah itu saya menyerah dan pulang gitu. Jadi yang lain puas 2 hari 3 hari bisa buat tenda, saya tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Badan kayak gini, mau ngangkat son kayak gini saya nunggu yang lain. Jadi salah satu hal yang paling saya takutkan itu tersesat. Nah, saya sama papa saya itu sering tersesat. Salah satu pertanyaan papa saya itu, karena papa saya mungkin sudah usia juga ya Bapak Ibu Saudara, jadi sering lupa juga. Kamu siapa? Enggak separah itu. Lupanya paling sebatas, tadi belok kanan apa belok kiri ya Nus ya? Wah, kalau sudah papa tanya gitu, saya mulai deg-degan karena ini bisa pulang enggak ini? Karena saya enggak mau juga dong hidup di jalanan. Saya juga selalu pengen pulang. Wah, saya punya rumah untuk pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, beruntungnya kami selalu menemukan jalan pulang. Papa saya ini biasanya punya tips kalau tersesat. Nah, ini mungkin bisa digunakan sama teman-teman remaja kalau healing tersesat. Tipsnya gini, kalau mencari jalan besar itu cari jalan yang di aspal. Dah diikuti wae. Opsinya 2, ketemu jalan besar apa semakin tersesat. Tapi biasanya jalan aspal itu nanti sampai ke jalan besar. Nah, ke jalan besar itu sudah enak. Selain itu, papa saya juga punya opsi tanya orang. Bu, arah Solo pundi nggih? Nah, saya juga bersyukur. Papa saya ini salah satu orang yang mengajarkan saya sopan santun. Papa saya ini
Saya enggak tahu ya, anak muda sekarang ini aneh. Kalau tanya alamat itu helmnya dipakai. Nah, papa saya itu ngajar, Nus, kalau kamu tanya alamat, helmnya dilepas. Jangan dipakai karena itu enggak sopan. Nah, bagi anak-anak muda kalau mau cari alamat, apalagi alamat palsu, wah ayo ting-ting. Tolong helmnya dicopot biar lebih sopan, itu menghargai. Daripada Anda dipukul, saya rasa mending Anda copot helm dah. Nah, Bapak Ibu Saudara, beruntungnya kami selalu menemukan jalan pulang. Kami selalu menemukan jalan untuk kembali pulang. Kalau saya tersesat, tidak mungkin saya ada di sini. Paling saya sudah sampai di Jawa Barat atau Jawa Timur. Beruntungnya kami selalu menemukan jalan pulang. Nah, ilustrasi ini sangat terbatas, namun setidaknya memberikan gambaran pada kita tentang Roma 3 ayat 23 sampai yang ke-26. Bagaimana keadaan manusia, apa yang dilakukan oleh Allah, dan bagaimana kita perlu merespon apa yang telah dilakukan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui teks ini kita mengetahui bahwa semua manusia itu memerlukan jalan pendamaian. Sama halnya kayak saya yang tersesat sama papa saya tadi dan butuh jalan untuk pulang. Semua orang itu memerlukan jalan pendamaian. Kayak saya sama papa saya yang butuh jalan untuk pulang. Semua orang itu memerlukan jalan pendamaian. Roma 3:23 Rasul Paulus tuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebelum menjelaskan tentang keindahan Injil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca 23 sampai 26 dalam bahasa aslinya itu bukan terpisah dalam 4 ayat, tapi itu satu kesatuan. Menjelaskan ayat 20 dan 21, 21 dan 22. Bagaimana Paulus memberitakan tentang Injil. Dan dalam memberitakan Injil, Paulus itu tidak melupakan kabar buruknya. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Salah satu teolog namanya R.C. Sproul pernah bilang Injil hanya menjadi kabar baik ketika kita memahami kabar buruknya. Tidak ada kabar baik kalau tidak ada kabar buruk. Kita perlu tahu apa kabar buruknya supaya kita tahu apa kabar baiknya. Paulus juga memiliki prinsip yang sama. Di dalam menjelaskan betapa indahnya cara Allah membenarkan manusia, Paulus menggunakan banyak kesempatan, hampir sepanjang pasal 1 sampai pasal 3. Itu isinya nguplek tentang semua manusia berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah kabar buruknya. Kabar buruknya adalah kenyataan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga semua orang memerlukan jalan pendamaian. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali. Ini fakta yang cukup mencengangkan. Bahwa Paulus tidak hanya berbicara tentang segelintir orang, tapi Paulus bilang semua orang. Beberapa tafsiran mengatakan bahwa semua orang ini merujuk pada orang percaya, tapi saya sepakat dengan semua orang ini merujuk pada kerusakan total semua manusia. Semua manusia rusak total. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah kabar buruknya. Kabar buruknya Bapak Ibu Saudara ini telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita semua tanpa terkecuali memerlukan jalan pendamaian. Rupanya Bapak Ibu Saudara, kata semua orang telah berbuat dosa itu tidak sesimpel ya saya berdosa. Bukan hanya statusnya saja, bukan hanya faktanya saja. Tapi dosa itu juga menimbulkan satu bentuk aktual dosa yang kita lakukan. Rasul Paulus menjelaskan, rupanya keadaan ini itu begitu buruk. Keadaan ini begitu buruk. Paulus menjelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa hampir sepanjang pasal 1 sampai pasal 3. Jadi ini penting dan saya akan mengambil porsi yang serupa. Saya akan menjelaskan tentang keburukan ini lebih panjang dari bagian lainnya supaya kita sadar betapa indahnya kabar baik. Semakin kita sadar betapa terpuruknya kita, semakin kita sadar betapa indahnya kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa semua orang berbuat dosa?
Rasul Paulus menunjukkan fakta-fakta keberdosaan manusia. Saya cantumkan ayatnya di sana, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah atau bisa foto. Berbuat dosanya ini kacau Bapak Ibu Saudara. Mereka tahu ada Allah. Mereka tahu ada Allah. Lewat segala ciptaan, lewat kuasa Allah. Mereka tahu bahwa Allah itu ada. Mereka tahu bahwa Allah itu memang nyata. Namun tidak memuliakan dia sebagai Allah dan tidak bersyukur padanya. Intinya gini, mereka tahu Allah ada tapi nggak nganggep Allah itu ada. Itu keberdosaan manusia. Mereka menyembah Allah lain. Bahkan mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Dan sekalipun mereka tahu bahwa setiap orang yang berdosa perlu dihukum. Uniknya gini, semua orang berdosa. Semua orang tahu akibat dosa, tapi tetap menyetujui dosa. Bahkan bersepakat dengan orang-orang yang berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa dosa itu, keberadaan kita sebagai manusia berdosa, itu begitu berat. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu yang benar. Tapi Bapak Ibu Saudara tidak pengen yang benar. Bapak Ibu Saudara tahu menjaga tubuh itu penting. Dan itu benar. Tapi kita tidak pengen menjaga tubuh. Ya kita hidup seenaknya. Begadang lah, makan makanan berkolesterol lah. Kita tahu apa yang benar, tapi kita tidak mengingini yang benar. Itu keberadaan manusia berdosa. Kita tahu apa firman Tuhan, tapi kita tidak pengen untuk hidup dalam firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan itu benar, tapi kita lebih memilih jalan yang salah. Kita tahu apa yang benar, namun tidak mengingini yang benar. Ini keberadaan setiap manusia yang berada dalam dosa. Setiap dari kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hal ini rupanya berlaku bagi semua orang, termasuk orang-orang yang mengenal hukum Taurat. Tidak ada yang luput dari keadaan ini. Orang Yahudi sekalipun memiliki hukum Taurat, namun mereka tetap berdosa karena melanggar hukum Taurat. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang gagal mencerminkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka gagal merefleksikan gambar Allah dalam dirinya. Sehingga wajar saja kalau Bapak Ibu Saudara lebih banyak melihat perilaku orang yang kok orang kayak gini banget toh. Maaf kata Bapak Ibu Saudara, beberapa saya lihat komen-komen ketika ada beberapa kasus kelakuannya lebih binatang dari binatang. Manusia gagal mencerminkan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin bisa nyanyi lagu Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajahmu ada kemuliaan Raja. Bagi semua orang, tidak semua orang mencerminkan kemuliaan Allah. Coba Bapak Ibu Saudara lihat kanan kiri. Nah, kalau di sini sudah dipulihkan sama Tuhan. Jadi ini gambar kemuliaan Allah. Saya yakin pasti semuanya mencerminkan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Tapi semua manusia berdosa itu gagal mencerminkan Allah, gagal menampakkan Allah dalam kehidupannya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kabar buruknya, kenyataan ini, keadaan ini mendatangkan murka Allah. Roma 1 ayat 18. Murka Allah sedang dinyatakan. Murka Allah sedang dinyatakan bagi orang-orang yang berdosa. Ini kabar buruk. Karena keberdosaan kita itu mendatangkan murka Allah, mendatangkan hukuman Allah. Seluruh dunia itu jatuh ke dalam hukuman Allah. Seluruh orang di dunia ini jatuh ke dalam hukuman Allah. Sehingga mereka memerlukan jalan pendamaian. Setiap kita. Tidak hanya orang di luar gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara, ya itu mungkin orang gereja. Tapi kita pun termasuk dalam orang berdosa yang memerlukan jalan pendamaian. Kita ini orang-orang berdosa. Dan karena dosa itu begitu penting. Karena ini mendatangkan murka Allah. Bapak Ibu Saudara, hukuman Allah itu mengerikan. Murka manusia saja itu sudah cukup mengerikan bagi saya. Pak Heri dulu pernah cerita kalau WA Bu Retno dijawab oke, itu udah cuman O sama K, itu sudah bikin gelisah ya Pak Heri ya. Jawaban semakin singkat itu semakin, wah ini ada masalah apa ini, jangan-jangan nanti sampai rumah murka. Wah, tapi saya lihat Bu Retno ini terlalu halus untuk murka, jadi saya kayak enggak mungkin ya Bu Retno murka, paling ya dinengke itu ya Pak Heri. Nah itu murkanya, itu juga termasuk murkanya. Nah murka manusia saja mengerikan.
bagi kaum bapak yang sudah beristri, ada sinetron dulu namanya Suami-Suami Takut Istri. Nah itu murka istri itu menurut saya ya mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ini serius. Murka manusia saja itu dihindari gitu loh, apalagi murka Allah. Bapak-bapak itu yang punya hobi mancing itu biasanya kalau beli alat pancing itu izin sama istrinya. Supaya tidak dimurkai gitu loh Bapak Ibu Saudara. Itu perlu izin gitu loh. Yang hobi sepeda itu perlu izin untuk beli sepeda. Ya kecampur-campur. Itu perlu izin gitu loh. Mas Gran ini hobi koleksi barang-barang antik. Nah, izin enggak Mas? Oh, izin manduk. Tapi kayak Mbak Irma enggak. Enggak. Saya malah menimbulkan permusuhan di antara keluarga enggak. Jadi biasanya bapak-bapak itu kalau beli barang hobi itu pasti izin. Papa saya itu juga gitu Bapak Saudara. Papa saya ini suka denger ke musik. Nah belakangan papa saya ini mau beli speaker tok loh Bapak Ibu Saudara, izin. Mah, nanti tak beli speaker ya, wes. So sweet banget ini, so sweet apa takut dimarahi? Saya mulai curiga. Nggak sepertinya so sweet Pak. Pakai tanya loh Bapak Ibu Saudara, di mana harga diri Anda para lelaki? Itu menghargai istri namanya. Nggak, itu memang perlu karena saling menghargai. Nah Bapak Ibu Saudara, murka manusia saja kita itu hindari, apalagi murka Allah. Ini hukuman Allah. Dan ini bukan hanya hukuman yang dinyatakan besok waktu kiamat di dalam neraka, tapi murka Allah itu sedang dinyatakan. Sehingga setiap manusia berdosa itu sedang dimurkai Allah. Dan sadarkah Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita itu sedang dimurkai Allah di luar Kristus. Beruntung Bapak Ibu Saudara berada di sini. Murka Allah, hukuman Allah itu mengerikan. Sehingga kita perlu jalan pendamaian. Bayangkan kalau kita dikit-dikit dimurkai Allah kayak di zaman perjanjian lama. Wah itu ngeri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara nuduh gembala itu pulang-pulang kusta. Nah itu kan kacau. Ada yang kadas kurap ada. Kacau Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah bahwa kasih karunia Allah ada bagi kita. Ini kabar buruk, keadaan keberdosaan manusia itu mendatangkan murka Allah. Murka Allah sedang dinyatakan atas seluruh dunia yang jatuh dalam dosa. Seluruh dunia jatuh ke dalam hukuman Allah. Dan semua orang memerlukan jalan pendamaian. Semua orang tanpa terkecuali perlu jalan pendamaian. Tapi bersyukur pada Allah Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah memberikan jalan pendamaian itu sehingga kita bisa menemukan jalan pendamaian. Roma 3 ayat ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Namun syukur kepada Allah Bapak Ibu Saudara, Ia tidak tinggal diam dan membiarkan manusia berada dalam dosa. Allah tahu bahwa semua manusia rusak total sehingga tidak mampu merespon Allah. Semua manusia itu sudah rusak total, tidak mampu lagi untuk merespon Allah. Allah tahu bahwa kita ini benar-benar hancur, benar-benar rusak, berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Syukur kepada Allah, Allah tidak tinggal diam melihat kondisi kita. Allah tidak membiarkan kita berada di dalam dosa. Kabar baik, Allah mencari manusia yang berdosa dan memberikan jalan pendamaian karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini kabar baik Bapak Ibu Saudara, ini Injil. Bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia cuma-cuma di dalam pembenaran melalui penebusan Kristus. Ini kabar baik. Uniknya Bapak Ibu Saudara, Paulus menggunakan dua kata yang memiliki arti serupa, kasih karunia dan cuma-cuma. Rasul Paulus ingin menekankan, kedua kata ini menjelaskan dan menekankan pemahaman Paulus dalam ayat 21 dan 22, bahwa kita dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara ini dibenarkan, itu bukan karena perbuatan, tapi melalui iman. Itu kasih karunia, itu cuma-cuma. Dan seharusnya kita mensyukurinya. Allah yang memberikan jalan pendamaian sehingga manusia menemukan
jalan pendamaian. Syukur kepada Allah Bapak Ibu Saudara, Allah tidak meninggalkan kita bergelimang dosa. Allah turun berinkarnasi melalui Yesus, membenarkan kita melalui penebusannya, sehingga kita boleh menerima kasih karunia-Nya. Kita dibenarkan cuma-cuma, Rasul Paulus bilang, oleh kasih karunia secara cuma-cuma. Rasul Paulus ini menekankan bahwa kebenaran kita itu bukan perbuatan kita, tapi apa yang dilakukan Allah bagi kita. Bukan atas perbuatan kita, tapi atas apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Itu cuma-cuma, itu kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita? Fakta pertama menunjukkan bahwa semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita hidup di dalam dosa yang begitu ngeri. Seharusnya kebaikan sekecil apapun itu selalu menjadi kejutan. Di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, seharusnya kebaikan sekecil apapun itu merupakan kejutan. Saya suka kalimat ini dari seorang hamba Tuhan. Di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kebaikan apapun seharusnya selalu mengejutkan. Saya bukan sombong Bapak Saudara, tapi saya tadi berangkat, itu saya isi bensin di pom bensin. Saya lihat ada nenek-nenek tua minta-minta. Saya kasih tidak besar nominalnya Bapak Saudara, tapi nenek-nenek ini begitu bersyukur. Nah ini seharusnya setiap kebaikan kecil itu selalu mendatangkan syukur atas hidup kita. Problemnya gini, apalagi kita dibenarkan cuma-cuma oleh kasih karunia. Sudahkah hidup kita itu penuh dengan syukur? Sudahkah kita mensyukuri bahwa hidup kita ini benar-benar cuma karena kasih karunia? Kita hidup itu cuma-cuma, kebenaran kita itu berdasarkan iman percaya. Ini kabar baik. Melalui penebusan dalam Kristus Yesus, setiap orang percaya dibenarkan melalui jalan pendamaian. Ini kabar baik Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita itu dibenarkan bukan atas perbuatan kita, tapi melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Setiap orang percaya dibenarkan menemukan jalan pendamaian. Kita semua menemukan jalan pendamaian karena Kristus, karena Allah memberikannya bagi kita. Nah, rumah tidak berhenti di sini, namun rumah juga menuntut kita untuk merespon apa yang telah kita dengar. Maukah Bapak Ibu Saudara setelah tahu jalan untuk pulang, maukah Bapak Ibu Saudara menempuh jalan itu untuk pulang? Bapak Ibu Saudara, saya sama papa saya sering tersesat, sering tanya jalan. Kalau saya tidak memutuskan untuk menempuh jalan yang sudah dikasih tahu, saya mungkin tetap tersesat. Hari ini setelah mendengar betapa indahnya Injil, bahwa Anda berdosa, tapi Allah masuk dalam kehidupan kita untuk membenarkan kita. Ketika kita tahu bahwa ada satu jalan pendamaian, maukah kita untuk menempuh jalan pendamaian? Roma 3:25 sampai 26. Kasih Kristus Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kabar baik, ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan kabar baik itu selalu menuntut respon dari para pendengarnya. Bapak Ibu Saudara tahu berdosa, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa dibenarkan karena kasih karunia. Ketika kita mendengarkan kabar baik ini selalu menuntut respon kita. Semua orang memerlukan jalan pendamaian. Allah memberikan jalan pendamaian. Pertanyaannya gini, namun apakah kita mau menempuh jalan pendamaian yang disediakan Allah? Roma 3 ayat 24, 25, 26 menunjukkan bahwa kita dibenarkan melalui iman. Salib Kristus adalah tempat yang telah ditentukan Allah, di mana murka dan kasih-Nya ini bertemu. Murka karena ia menunjukkan keadilannya, dan kasih karena ia membenarkan orang yang percaya. Maukah kita mempercayakan kebenaran kita kepadanya dan bukan pada perbuatan kita? Bapak Ibu Saudara, kita ini dibenarkan oleh iman, hanya oleh iman. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah kita sering mendengar
bahwa kita ini dibenarkan karena perbuatan kita. Sehingga kalau ditanya orang, bagaimana cara untuk selamat? Jawabannya dua, beriman pada Yesus dan berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi hampir permasalahan orang Kristen masa kini. Mereka merasa bahwa mereka mampu menyelamatkan dirinya karena perbuatan baiknya. Maukah kita mempercayakan kebenaran kita itu pada Allah? Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, tapi itu bukti bahwa kita telah diselamatkan. Tapi pola pikir ini begitu sulit untuk dimasukkan sekarang. Orang-orang menyangka bahwa mereka mampu selamat karena perbuatan baik. Maukah kita mempercayakan kebenaran kita kepadanya dan bukan pada perbuatan kita? Maukah kita menempuh jalan pendamaian ini? Saya akan kasih aplikasinya singkat dan dapat diterapkan. Bapak Ibu Saudara, poin pertama, ketika kita menyadari bahwa semua orang memerlukan jalan pendamai, ini mendorong kita untuk tidak sombong. Karena semua orang berdosa, semua orang kehilangan kemuliaan Allah, semua orang membutuhkan jalan pulang, semua orang membutuhkan jalan pendamaian. Jadi tidak perlu sombong, karena kita semua sama. Tapi di sisi lain, kita juga tidak perlu merasa terlalu buruk untuk tidak diterima Allah. Sebesar apapun dosa Bapak Ibu Saudara diterima Allah. Poin kedua, bahwa ketika Allah memberikan jalan pendamaian, maka semua orang percaya itu menemukan jalan pendamaian. Ini mendorong kita untuk bersyukur, karena semuanya dikerjakan oleh Allah. Itu kasih karunia, itu cuma-cuma. Sudahkah Bapak Ibu Saudara menyadari hal ini? Dan tidak menjadi sombong, lalu bersyukur kepada Allah. Nah, poin terakhir, poin yang penting Bapak Ibu Saudara. Poin ketiga, menempuh jalan kebenaran. Ini mendorong kita untuk beriman pada Kristus. Jalan pendamaian yang membenarkan dan menyelamatkan, bukan beriman pada perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan Kristus itu jalan pendamaian, maukah kita beriman pada Kristus? Maukah kita mendasarkan kebenaran kita pada apa yang telah dilakukan Kristus, bukan apa yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, masihkah ada di sini yang berpikir bahwa perbuatan baik kita menyelamatkan? Berarti pengorbanan Kristus tidak sempurna bagi kita. Pengorbanan Kristus itu sempurna Bapak Ibu Saudara, membenarkan, Dia mendamaikan kita, membenarkan kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Dia satu-satunya jalan pendamaian kita, bukan perbuatan baik kita. Ada satu hamba Tuhan namanya Tim Keller, dan ini merubah pikiran saya terhadap perbuatan baik. Kita perlu bertobat, bukan hanya dari dosa, tetapi juga dari kesombongan rohani. Bahwa Bapak Ibu Saudara menyangka bisa selamat karena perbuatan baik. Kita perlu bertobat dari itu. Kita diselamatkan, didamaikan oleh Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Injil selalu menuntut respon. Hari ini maukah Bapak Ibu Saudara meninggalkan pemikiran-pemikiran yang salah, bahwa Bapak Ibu Saudara bisa didamaikan melalui perbuatan, dan kembali kepada kebenaran Kristus, jalan pendamaian. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Cara kita meresponi Injil, saya serahkan kita akan merespon apa yang sudah kita dengar hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah mendengarkan keindahan Injil, mengerti bahwa Kristus adalah jalan pendamaian, silakan tundukkan kepalamu dan mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kenyataan bahwa manusia berdosa mendatangkan murka Allah, sehingga setiap manusia memerlukan jalan pendamaian. Namun syukur kepada Allah
melalui Kristus. Satu-satunya jalan pendamaian dalam kehidupan kita. Allah mendamaikan kita. Ini kabar baik, dan kabar baik selalu menuntut respon. Maukah Bapak Ibu Saudara beriman hanya pada Kristus? Mari kita ambil 1 menit untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jika ada di antara kita yang hari ini masih mendasarkan kebenaran kita melalui perbuatan baik dan bukan melalui iman percaya kepada Kristus yang membenarkan sebagai jalan pendamaian, mari kita bertobat. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Hanya iman pada Kristus yang menyelamatkan. Bapa, hari ini kami mendengarkan Injil-Mu. Kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bahwa Kristus adalah jalan pendamaian kami. Bukan perbuatan baik kami, bukan ketaatan kami, namun hanya melalui Kristus kami diperdamaikan dengan Allah. Biarlah kami boleh mengimani ini dan tidak mendasarkan kehidupan kami kepada perbuatan baik, tapi kepada apa yang telah Allah lakukan. Hari ini biarlah kami bertobat semakin dalam, sehingga kami tidak menjadi sombong dan merasa bisa menjadi juru selamat atas diri kami sendiri. Karena hanya Kristuslah satu-satunya juru selamat, jalan pendamaian. Sama seperti apa yang telah kami ucapkan di awal, Bapa. Biarlah kami boleh berjanji untuk setia selamanya dalam Kristus yang menguatkan kami, menyempurnakan kami. Kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke Mbak Dita. Puji nama Tuhan, terberkati dengan firman pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Tentunya selamat datang untuk setiap peserta, dan tentunya tidak akan lengkap apabila kita tidak mendengarkan sambutan dulu dari Bapak Ketua kita, Bapak Heri. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan sambutan Pak Heri. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur ya kita bisa ada di tempat ini, masing-masing kita dengan kendaraan masing-masing, dan juga untuk kalau saya senang sekali. Kenapa? Karena baru pertama kali ini kami sekeluarga 4 orang itu ikut retreat gitu ya. Karena biasanya kami sering ikut retreat tetapi dewe-dewe, kesana kemari dewe-dewe. Tapi baru di tempat ini, di MCC ini, kami sekeluarga, saya, istri, dan 2 anak itu bersama-sama selama 2 malam 3 hari untuk acara retreat di tempat yang sama, dengan judul yang sama, di gereja dengan nama yang sama gitu ya. Jadi bersyukur, itu satu anugerah bagi saya pribadi, dan kami mengucap syukur, berterima kasih buat rekan-rekan panitia yang bekerja keras. Jujur ya, kalau saya tidak terlalu bekerja keras gitu ya, karena mungkin karena di MCC ini semuanya sudah sudah ada sistem gitu ya. Jadi saya mikir di rumah saya itu ngapain gitu loh, itu ketuanya ngopo gitu ya. Dan ketika saya WA Mas Adis itu, oke Pak, sudah clear. Wah, puji Tuhan gitu ya. Saya malah seneng. Saya bukan tipe orang yang tidak senang dilangkai gitu ya. Tipe saya adalah silahkan melangkai saya, enggak apa-apa, yang penting semuanya beres gitu ya. Jadi saya ini jujur ya, bukan kok saya mudorosok enggak, tetapi saya merasa terberkati luar biasa dengan sistem yang ada di MCC ini. Karena sudah berapa kali Mas Stefanus tadi? 3 kali ya, termasuk veteran ya Mas.
Kalau saya termasuk rookie. Wah, kalau di basket itu namanya rookie, di pendatang baru. Tapi semoga saya menjadi rookie of the year tahun ini. Wah, itu. Jadi kami bersyukur, berterima kasih juga buat semua jemaat yang bisa hadir pada hari ini dan sampai nanti selesainya. Terima kasih, dan terkhusus juga buat Bapak Gembala. Saya yakin saya enggak tahu Bapak Gembala kita sibuk banget gitu ya. Di sela-sela beliau kesibukannya, saya yakin beliau memang memikirkan sangat dalam ini semua gitu ya. Dan saya pribadi sebagai ketua juga mohon maaf pada rekan-rekan panitia kalau tidak terlalu banyak bisa melakukan sesuatu gitu ya. Hanya yang saya bisa lakukan, saya lakukan, mengkoordinasi mungkin hanya beberapa orang. Tapi yang terpenting pada siang hari ini kita sudah ada di tempat ini bersama-sama. Dan terima kasih buat semuanya, buat rekan-rekan yang sudah bekerja dengan luar biasa. Dan juga seperti apa yang Pak Diki sampaikan bahwa kerasan pasti nanti ya Pak Diki ya. Paling tidak kerasan selama 3 hari 2 malam, jangan sampai lebih. Kalau lebih bayar sendiri gitu ya. Itu saja Mbak Dita. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan melalui retreat Excel 2024. Pulang dari tempat ini ada yang berbeda, berdampak dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, di kerja, pelayanan, di kampung, di oikos. Siapa tetap berdoa pulang dari tempat ini, bermunculanlah oikos-oikos tadi ya. Katanya kandang sapi sudah mulai dirintis Mas Grand. Nusuan sudah ada dalam pemikiran, Colomadu juga on the way. Di tempat ini menjadi 3 hari 2 malam untuk menambah, mencas rohani kita. Jangan sampai hanya menikmati makan tidur, ngantuk, makan tidur, ngantuk. Tidak ada manfaatnya, paling hanya lemu gitu ya. Yang lemu-lemu perhatikan, makan jangan banyak-banyak. Nasinya terutama, saya termasuk lemu loh Bapak Ibu Saudara. Tadi saya nasinya sedikit, Bu Risa bilang, kok sedikit toh Pak? Iya, saya bilang gitu. Karena nanti ngantuk biasanya. Ya Mas Pandu, Pak Diki tadi banyak banget loh Pak. Kurang sedikit, tidak ngantuk. Terima kasih Bapak Gembala buat kesempatan untuk kita bisa ada di tempat ini. Semua karena Tuhan Yesus, kita boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Mbak Dita, selamat mengikuti retreat Excel 2024, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Ketua Pastor Heri Sasono. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Belum ditanya kabarnya Pak Diki. ya sudah kita cek sound dulu. Bagaimana kabarnya? Duh, kok melempem bari untuk firman barang ya lu semangat gitu loh. Bagaimana kabarnya? Iya, tentunya tetap semangat, tetap menjalani setiap sesi dengan penuh sukacita. Dan kita akan mendengarkan tambahan dari Bapak Gembala yang akan disampaikan. Monggo Bapak. Nah Bapak Ibu Saudara, pengumumannya begini. Ini kan retret begitu ya. Nah retret itu artinya kan memang kita itu sedang menyepi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam istilah perang gitu ya, retreat itu artinya itu mundur. Tapi mundur itu bukan karena kalah gitu kan. Retreat itu mundur karena mau nyusun strategi untuk nanti bagaimana. Itu namanya retreat gitu ya. Nah sama, kita juga mundur dulu untuk menyusun strategi bagaimana Bapak Ibu Saudara nanti makin bertumbuh dalam kerohanian. Nah oleh karena itu, saya mau sampaikan beberapa hal yang sifatnya umum saja. Kalau biasanya kita di luar retreat gitu ya, kita masuk ibadah itu telat-telat, ya kalau retreat jangan telat. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibagikan kokart, sudah ya Mas Adris ya? Sudah semua. Nah di balik kokart itu coba dilihat, ada susunan acara. Wah cilik banget Om, iya karena kan kokarnya Bapak Ibu kecil gitu kan. Jadi memang kami nyetaknya begitu. Kalau nggak kelihatan minta tolong dibacakan sama yang muda-muda. Mohon maaf karena tulisannya kecil sekali. Di situ ada susunan acara. Jadi sudah tahu nanti acara ini jam berapa, ini jam berapa. Nah
seksi acara sudah berkoordinasi dengan saya untuk memotivasi rekan-rekan supaya datangnya tepat waktu begitu. 5 menit sebelum sesi dimulai akan diputarkan lagu. Ya, nanti speakernya akan disetel kenceng-kenceng gitu supaya nanti Bapak Ibu Saudara ketika mendengar lagu 5 menit sebelum sesi itu bisa segera masuk ke sini. Yang kelompoknya paling dahulu tiba komplit nanti akan dapat bintang gitu ya. Jadi ada poin penilaian, nanti yang bintangnya paling banyak nanti akan mendapatkan hadiah. Ya, televisi 32 pintu katanya gitu. Jadi lumayan lah buat nambah koleksi barang antik di rumah kita ya. Ya Mas Kren ya, kali ini ada televisi 32 pintu. Jadi harap itu umum saja. Kalau biasanya terlambat ya jangan terlambat. Kemudian biasanya kalau ibadah kita suka ngantuk atau mungkin ngobrol sendiri, mainan HP, retreat ya ayo fokus gitu ya. Bukan berarti kalau di luar retreat diperbolehkan, tidak. Tapi kan ini kita waktu ini betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin. Ini kita bayar loh Bapak Ibu. Sewa tempat ini 3 hari 2 malam tuh bayar dan enggak sedikit. Ya, Pak Heri, Bu Retno, Pak Heri mungkin merasa padahal kurang ngopo-ngopo. Tapi Pak Heri dan Bu Retno itu kan membawa beberapa proposal dan itu menjadi penyemangat buat kami. Dana kita waktu itu kurangnya besar sekali loh. Ya, dana kita tuh kurangnya waktu itu bisa 17-18 juta. Sekarang cuma tinggal kurang 7 juta sekian lah ya. Nah, nanti Tuhan pasti akan cukupkan. Tenang, ada Om Pandu kok. Loh, maksudnya kalau Om Pandu nggak ada kan kita nggak tenang toh malah. Om Pandu kemana gitu kan? Jadi tenang ada Om Pandu gitu loh. Beres pokoknya. Karena Om Pandu nggak ada kita nggak tenang. Ya, jadi itu sebuah kemurahan Tuhan lewat Pak Eri dan Bu Retno sehingga beberapa proposal, bahkan ada satu proposal yang malah nggak pakai proposal itu Pak Heri ya, yang langsung nilainya 5 juta itu tanpa proposal. Jadi Pak Heri, perjuangan Pak Heri itu justru melecut buat kami gitu loh, tenang saja. Jadi karena di sini sistemnya sudah jalan, ya. Jadi di sini itu unik di MCC. Kalau kita malah ganggu pekerjaannya Mas Adris, ngamuk nanti. Yang paling paham Mas Adris sekarang tuh Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu itu kalau tanya apa-apa sama Mas Adris itu emoticon ini nggak boleh hilang. Gitu ya, Bapak Ibu saya kasih tahu bocoran ya, pemegang kunci grup MCC itu Mas Adris. Jadi baik-baiklah sama Mas Adris. Kalau Bapak Ibu tidak baik-baik sama Mas Adris, resikonya ulang tahun orang diposting nanti. Hati-hati loh. Jadi kalau misalkan nih Pak Diki ulang tahun, kok enggak ada postingan? Ada apa-apa sama Mas Adris berarti. Pak Heri ulang tahun, kok enggak ada postingan selamat ulang tahun? Nah, ada apa-apa sama Mas Adris. Jadi apa rahasianya Mas Wahyu? Emoticon ini. Bapak Ibu di HP-nya ada emoticon tangan gini toh. Nah ini jangan sampai lupa pokoknya. Jadi kalau ngechat Mas Adris besok ibadah jam berapa? Nah kalau enggak ada ininya hati-hati. Pemegang kunci MCC itu Mas Adris. Enggak bercanda. Jadi memang Mas Adris ini di bagian sekretaris sudah menyiapkan semuanya Pak Heri. Apa yang harus disiapkan sehingga kami tinggal bantu checklistnya saja. Pak Heri tenang saja, ya. Ini nanti kita semua bisa bergerak bareng itu kerja tim juga kok. Kemarin rekan-rekan perlengkapan dari jam 8 sampai jam 11 malam nyeting tempat ini. Boleh beri tepuk tangan buat tim perlengkapan kita. Sampai jam 11 malam luar biasa ya. Samuel dan Dana sampai nyusul naik motor sampai sini. Begitu sampai sini langsung makan. Loh iya kan kami yang nyuruh, makan dulu gitu ya. Itu aja Gilang enggak ikut ya. Coba kalau Gilang ikut. Ya orang ngaruh jadi. Bercanda Mas Gilang. Jadi umum aja Bapak Ibu biasanya terlambat jangan terlambat. Biasanya kalau ngobrol jangan ngobrol. Nah ada juga beberapa hal. Biasanya gosip ya jangan gosip. Biasanya saya masih ngerokok, Bapak Ibu minta tolong jangan merokok deh selama retret ini ya. Sudah demi kesehatan dan juga kepantasan. Ya maksudnya ya pantas gitu kan. Retret gitu terus Bapak Ibu di sini nggak ada kok yang merokok. Amin ya. Nggak ada. Ya, Bapak Ibu Saudara ini semua demi kesehatan Bapak Ibu Saudara. Jadi peraturannya umum saja.
umum saja. Apa yang biasa kita lakukan dan kita tahu itu kurang berkenan, ya jangan dilakukan. Kita beri contoh yang baik untuk sesama rekan kanan kiri kita, dan kita bersama-sama saling menjaga. Selama retret ini kita bisa mendapatkan yang terbaik lewat setiap sesi, lewat setiap kegiatan. Nah, lalu berikutnya jam 3 nanti Bapak Ibu ada beberapa anak-anak kita yang akan baptis. Saya akan undang untuk maju ke depan beberapa nama yang baptis. Yang pertama, saya nggak hafal nama-nama lengkapnya ya, nama-nama panggilan saja. Dio, boleh maju ke depan Dio? Ya, silahkan sini. Kemudian Mas Eko, masuk Mas Eko, gitu kan? Nah, sini Mas Eko. Iya, silahkan. Nah, masih ada seksi dokumentasi yang lain. Nah, kemudian yang laki-laki cuma ini ya, betul ya? Oke, berikutnya yang perempuan Elisa, silahkan Elisa maju ke depan. Kemudian Eva silahkan maju ke depan. Eva. Terus Shalom. Bapak Ibu jangan jawab Shalom ya, ini saya manggil nama anak ya, bukan saya yang menyapa. Shalom, terus Shalom, nah, ini namanya memang Shalom. Sama satu lagi ya, Adila. Silakan. Ya. Nah, nanti jam 3 mereka akan baptis. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya akan katakan di depan bahwa mungkin saya agak sedikit keras dengan rekan-rekan peserta baptis ini. Saya mendisiplin mereka dengan tugas, dengan konsekuensi, dengan ini, dengan itu gitu kan. Ngalang-ngalai Pak Guru pokoknya gitu ya. Tapi ini semata-mata untuk mengajak teman-teman yang mau baptis ini serius dengan keputusannya. Ya. Jadi gini, seperti orang mau ngajak nikah gitu ya. Misalkan dulu Mas Gilang mau ngajak nikah Mbak Ratna gitu kan. Itu kan harus serius. Yuk, tenanan yuk gitu kan. Enggak terus asal gitu lalu terus besok enggak jadi ding gitu kan, jangan. Nah, baptis juga sama. Ini komitmen rekan-rekan ini untuk mau serius dalam menjalani hidup percaya dengan Tuhan. Sehingga enggak boleh main-main begitu ya. Sehingga saya mendidik, melatih satu persatu. Dan puji Tuhan 6 orang ini nanti jam 3 akan baptis. Bapak Ibu yang mau menyaksikan silahkan nanti ikut di kolam baptisan. Di taman itu ada kolam baptis. Nanti saya mohon seksi perlengkapan untuk menyiapkan kursi untuk mereka ya, bergantian supaya mereka bisa duduk di kursi. Bapak Ibu yang lain enggak usah pakai kursi ya, berdiri aja ya. Ini yang mau baptis saja. Kursi, kemudian speaker dan juga keyboard. Mas Vincent mana? Nanti minta tolong bantu main keyboard ya, untuk kita ngiringi rekan-rekan yang mau dibaptis. Saya dan juga Pak Heri nanti, Pak Heri kita akan membaptis beberapa anak ini. Saya mau sampaikan 3 hal yang bisa menjadi pengingat bagi yang mau dibaptis maupun Bapak Ibu Saudara yang mungkin besok mau baptis atau mungkin juga anaknya atau mungkin keluarganya ada yang mau baptis. Fungsi baptis itu apa? Yang pertama secara administrasi. Secara administrasi, negara itu mengakui bahwa akta baptis itu resmi. Sekalipun dikeluarkan oleh gereja, tetapi itu resmi diakui oleh pemerintahan. Bapak Ibu Saudara yang mau menikah, itu nanti dimintai syarat wajibnya salah satunya adalah akta baptis. Betul ya? Tanpa itu tidak bisa. Sehingga harus baptis dulu. Nah biasanya orang yang tidak bergereja, mau nikah belum baptis, tiba-tiba langsung mencari gereja, terus pengen dibaptis. Habis dibaptis nikah terus hilang gitu ya. Pengalaman pribadi ya Pak Heri ya. Yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang membuat kita betapa murah sekali ya gitu rasa-rasanya. Hal yang sakral seperti baptis itu dianggap remeh. Hal administrasi, fungsi administrasi pertama. Sehingga orang yang sudah baptis, punya akta baptis itu diakui oleh negara, maka dia dianggap dewasa. Dianggap sudah dewasa dan bisa mengambil keputusan sendiri. Itu administrasi. Yang kedua, fungsinya adalah namanya retrospeksi. Apa itu? Seperti orang yang introspeksi gitu loh. Introspeksi itu merenung. Nah, orang yang baptis itu setiap hari harus merenung gitu. Saya udah baptis nih. Masih pantas enggak saya seperti ini? Misalkan Elisa sudah baptis gitu ya. Lalu ketika dia di rumah tiba-tiba dia lagi ada masalah dengan ibunya. Kemudian dia ngetak ibunya. "Oh, ibu nah, itu akan menjadi fungsi untuk mengingatkan, saya udah baptis loh.
Saya kayak gitu sama ibu. Nah gitu. Itu fungsi baptis yang kedua. Dan fungsi baptis yang ketiga yang paling hebat adalah transformasi. Administrasi, retrospeksi, dan transformasi. Artinya orang yang sudah dibaptis, berkomitmen sama Tuhan, komitmennya itu komitmennya tidak asal-asalan, asal selama komitmennya enggak ngawur. Orang yang sudah dibaptis, hidup lamanya itu berlalu, hidup yang baru sudah datang. Percaya Bapak Ibu? Percaya. Tapi kalau yang niatnya awalnya memang hanya main-main, ya enggak akan terjadi apa-apa. Tapi yang niatnya sungguh-sungguh, maka baptisan air menjadi sebuah transformasi kehidupan. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Nah, kenapa saya undang mereka maju ke depan? Supaya Bapak Ibu Saudara jadi saksi. Siap ge? Jadi saksi ke 6 orang walaupun mereka masih muda, tapi Paulus bilang sama Timotius, jangan seorang pun anggap engkau meremeh karena engkau muda. Tapi jadilah teladan dalam kesucianmu, dalam perbuatanmu dan segala macam. Jadi walaupun mereka muda, tidak berarti mereka terus pantas diremehkan, tidak. Siapa tahu setelah mereka dibaptis justru mereka akan makin militan buat Tuhan. Oke? Gitu Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bagi rekan-rekan yang mau dibaptis ini. Saya mohon Bapak Ibu Saudara boleh mengangkat kedua tangan dalam posisi memberkati. Dan rekan-rekan yang dibaptis boleh dalam posisi tangan terbuka. Seperti ini. Ya. Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan, betapa indah di siang hari ini ketika nanti kami juga akan memperingati Jumat Agung, peringatan kematian Kristus di atas kayu salib. Maka sore ini nanti jam 3 Tuhan, ada 6 orang pemuda dan pemudi yang menyatakan dan memutuskan untuk mematikan kehidupan duniawinya dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kami percaya bahwa baptisan air bukanlah sesuatu hal yang ringan dan remeh, tetapi ini sebuah pertanda komitmen untuk hidup baru, terlebih lagi komitmen untuk setia kepada Tuhan sampai untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapa segala dusta atau iblis pasti tidak akan pernah tinggal diam untuk mencoba merongrong rekan-rekan ini, untuk mencoba menarik anak-anak ini jauh daripada Tuhan, sekalipun setelah mereka baptis. Oleh karena itu Tuhan, kami jemaat Tuhan bersehati, kami bersatu hati, kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kiranya kasih karunia Allah senantiasa menggandeng mereka, biarlah kasih karunia Allah senantiasa menutup melingkupi mereka, sehingga mereka tidak pernah keluar daripada terang kasih karunia-Mu Tuhan, tapi mereka boleh semakin hari terus naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mereka akan menjadi teladan dimanapun mereka ditempatkan. Mereka akan menjadi terang dan garam dunia dimanapun Allah akan utus mereka. Dan satu hal yang pasti kami yakini dan kami percaya, hidup mereka berubah menjadi hidup yang betul-betul baru dan dimurnikan bersama dengan Tuhan. Jalannya proses baptis kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, dengan lancar. Seluruh pelayan yang akan melayani Tuhan juga memberkati, beri urapan yang baru. Hamba dan juga Bapak Pendeta Heri yang akan melakukan prosesi baptisan, Tuhan juga berikan kuasa dari tempat maha tinggi, agar kami dilayakkan, dipantaskan. Terlebih lagi kuasa Allah bersama dengan kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin.